Ya, saat ini kita langsung saja menuju ke Cianjur untuk melihat Presiden Joko Widodo yang kembali mengunjungi lokasi gempa dan penanganan para korban gempa di sana. Oke, selesai ya kerja kita. Agenda Presiden Joko Widodo hari ini adalah mengunjungi RSUD Sayang dan juga SD Sukamaju 2 dan juga Desa Gasol, Kabupaten Cianjur. Gimana nih? Dan akan didampingi oleh BPBD. Selain itu juga akan menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok pesantren. Pak, mobilnya Pak. Pak, tolong Pak. Tolong Pak, mobilnya Pak. Tinggal dulu. Pak, izin Pak, mobilnya Pak. Mobilnya Pak. Silakan Pak, nanti Bapak datang. Mobil Pak, tolong Pak. Bapak datang nggak kelihatan nih Pak. Selain Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin juga meminta penanganan kesehatan kepada korban gempa harus dilakukan secara baik. Menteri Kesehatan Budi juga menegaskan penanganan harus diprioritaskan kepada korban gempa yang dalam keadaan sakit, begitu pula untuk korban yang sedang sakit. Saya ke lokasi Mas. Ke lokasi deh. Dan dijadwalkan Presiden Joko Widodo juga akan ke RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan korban gempa ditangani dengan baik. Dan banyak korban gempa yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Rumah sakit ini juga terdampak gempa dengan kerusakan di sejumlah bagian bangunan. Selain itu, Presiden juga memastikan kesiapan seluruh rumah sakit untuk memfokuskan penanganan guna mencegah bertambahnya korban jiwa. Dan menekankan pada tenaga kesehatan di sana agar pasien yang sakit berat jangan sampai meninggal. Jika kita lihat di beberapa lokasi gempa yang paling terparah, sebenarnya akses jalan masih sebagian besar tertutup. Dan untuk mendistribusikan bantuan logistik, ada beberapa kendala yang sedang dihadapi di lapangan. Dan saat ini Presiden Jokowi dan juga rombongan sudah tiba di Desa Cijedil. Kami infokan kembali agenda Presiden Joko Widodo hari ini adalah mengunjungi RSUD Sayang. Selain itu juga ada mengunjungi SD Sukamaju 2 dan mengunjungi Desa Gasol Kabupaten Cianjur didampingi oleh BPBD. Selain itu juga akan menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok pesantren. Dan saat ini Presiden Jokowi dan juga rombongan sudah tiba di Desa Cijedil. Dan Presiden Jokowi juga sudah mengarahkan
untuk meminta penanganan kesehatan kepada korban gempa harus dilakukan secara baik dan menegaskan penanganan harus diprioritaskan kepada korban gempa yang dalam keadaan sakit berat. Begitu pula untuk korban yang sedang sakit. Dan kami informasikan kembali, sebenarnya banyak korban gempa yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan rumah sakit ini juga terdampak gempa dengan kerusakan di sejumlah bagian bangunan. Dan pemerintah juga memastikan kesiapan seluruh rumah sakit untuk memfokuskan penanganan guna mencegah bertambahnya korban jiwa. Ya, saat ini kami masih melihat langsung kunjungan Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo meninjau bencana gempa Cianjur. Dan lokasi tepatnya adalah di Mangunkerta Cijedil. Agenda hari ini Presiden Jokowi akan meninjau RSUD Sayang. Selanjutnya juga meninjau SD Sukamaju 2 dan Desa Gasol Kabupaten Cianjur didampingi oleh BPBD. Selanjutnya direncanakan Presiden Joko Widodo juga akan menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok pesantren. Namanya Cijedil. Dan untuk update data gempa Cianjur pada tanggal 23 November 2022, sebanyak 271 orang meninggal dunia dan 40 orang dalam pencarian. Selain itu sudah lebih dari 2.000 orang, 2.043 orang luka-luka, dan sebanyak 61.000 orang mengungsi. Dan saat ini kami masih melihat langsung Presiden kembali kunjungi korban gempa di Desa Cijedil, dan Desa Cijedil ini adalah Kecamatan Cugenang, menjadi salah satu lokasi yang terparah yang terdampak gempa karena adanya longsor di wilayah ini. Menurut BNPB, masih ada warga yang tertimbun longsor di Desa Cijedil. Proses evakuasi juga masih berlangsung di tempat ini dan sempat terkendala turunnya hujan pada Rabu kemarin. Pada kunjungan pertamanya, Presiden Jokowi meminta tim fokus pada pencarian korban tertimbun gempa dan juga korban yang mengungsi. Ya, Presiden dan rombongan saat ini sudah berada di Desa Cijedil dan saat ini masih memantau kondisi dan juga situasi terkini di desa tersebut. Dan di Desa Cijedil ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, masih ada puluhan orang yang tertimbun dan data terkini yang kami dapatkan adalah 34 orang yang masih tertimbun. Dan proses evakuasi juga masih terkendala karena masih banyak akses yang tertutup, jalur yang sempit di lokasi dan juga alat berat tidak bisa memasuki jalur-jalur yang tertutup ataupun sempit. Dan selain itu juga beberapa kali terjadi gempa susulan dan juga turun hujan pada kemarin. Dan saat ini proses evakuasi masih terkendala. Dan kami kabarkan kembali, hari ini Presiden Joko Widodo akan mengunjungi RSUD Sayang dan beberapa lokasi pengungsian lainnya
dan juga menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok pesantren. Dan kami juga mendapatkan data dari BNPB, update data gempa Cianjur, sebanyak 271 orang meninggal dunia. Selain itu masih ada 40 orang dalam pencarian dan sebanyak 2.043 orang terluka-luka dan 61.000 orang masih mengungsi. Masih banyak kendala terkait dengan perkembangan evakuasi karena masih banyak akses yang tertutup dan jalan maupun jalur juga sempit sehingga banyak alat berat tidak bisa mengakses beberapa jalur utama untuk membantu evakuasi korban. Selain itu ada beberapa cuaca dan juga gempa susulan yang menghambat proses evakuasi. Ya, saat ini Presiden kembali kunjungi korban gempa di lokasi Mangunkerta Cijedil. Dan untuk agenda Presiden pada hari ini akan mengunjungi RSUD Sayang. Selain itu juga mengunjungi SD Sukamaju 2 dan Desa Gaso Kabupaten Cianjur didampingi oleh BPBD. Dan berikut adalah rangkuman instruksi penanganan korban gempa Cianjur. Jokowi meminta untuk mendahulukan proses evakuasi korban gempa. Dan sepertinya Presiden juga akan melakukan preskon pada saat ini. Kita masih akan menunggu Pak Presiden. Dan selain itu Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan untuk membantu membangun rumah yang terdampak gempa. Dan selain itu Presiden Joko Widodo juga mengarahkan selanjutnya untuk membangun rumah yang standar anti gempa. Pak Jokowi bentar, Pak. Sedikit Pak Jokowi. Izin, Pak. Ya, kami masih menunggu beberapa agenda selanjutnya. Dan saat ini Presiden dan juga rombongan sudah tiba di lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat.
Untuk agenda pemantauan pertama Pak bisa dijelaskan mungkin Pak? Ya, pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu, hari Selasa saya juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kendala yang ditemukan oleh Pak Presiden, kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang belum ditemukan Pak? Kendalanya apa saja Pak? Ya karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan. Tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi Menteri PU sudah NB, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa Pak sampai hari ini Pak? Saya belum ke lapangan semuanya, nanti setelah selesai saya baru ini akan ada evaluasi yang akan saya sampaikan pada seluruh jajaran. Ya. Terima kasih Bapak. Menyaksikan bersama, Presiden baru saja kembali mengunjungi korban gempa dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama adalah memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik, dan Presiden juga menegaskan di titik yang saat ini Presiden sudah meninjau ada 39 korban yang masih belum ditemukan. Dan selanjutnya juga memastikan logistik didistribusikan dengan baik, termasuk penanganan kekurangan tenda dan juga titik pengungsian.